Ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang belum minta maaf sama suaminya ketika Idul Fitri. Amin gitu kan. Kita gunakan momen Idul Fitri itu untuk betul-betul minta maaf. Tidak hanya secara kosong-kosong ya. Ya enggak, tapi serius ya. Kita minta maaf ya kalau ada salah selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing is Caring barengan Ustadz Munif dan juga Dini Yunita di Vertizon TV ya. Semoga semuanya tetap prima dalam keadaan yang 100% sehat sampai nanti akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mau ngobrol-ngobrol santai nih. Kalau seumpama akhir Ramadan itu walaupun sedih ya kan, tapi biasanya kan pastilah kita menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Kita ketemu sama kerabat, sama orang banyak ya Us. Dan insya Allah tahun ini tuh bisa terlaksana dengan baik karena sudah tidak pandemi ya, udah menuju endemi. Ini gimana Us? Ada ininya nggak sih term and condition, do and dance-nya untuk berkunjung ke rumah saudara? Oke, yang pertama siapa yang dahulu mendatangi itu yang lebih utama. Nggak ada istilah tua muda. Aku kan yang tua, kamu dong yang kesini. Yang nggak ada gitunya. Jadi di rumah harus datengin gitu ya. Ya siapa dulu yang pertama. Walaupun itu tetap ada aturan itu, oke lah. Tapi jangan sampai itu menjadi pakem. Itu norma aja ya, norma ya. Jadi nggak boleh jadi pakem. Pokoknya gue nggak mau kemana-mana. Karena yang diatur sama Allah itu yang mau kemana-mana, bukan yang nggak kemana-mana itu. Kayak. Nah terus yang paling baku ini. Dalam sebuah riwayat pernah disebutkan. Jadi tiba-tiba malaikat Jibril bilang sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau berdoa tolong diaminkan ya Rasulullah." Ya, kata Rasulullah. "Ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang belum minta maaf sama suaminya ketika Idul Fitri." Amin gitu kan. "Ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang tidak berbakti pada orang tuanya." Amin gitu kan. Jadi ada doa gitu kan. Nah itu. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita puasa, itu kan insya Allah man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan dengan iman watisaban dengan perhitungan ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosanya. Dosa sama Allah Mbak Dini. Dosa sama manusia itu belum Allah ampuni sebelum dia dapat ampunan atau dapat maaf lah. Bukan ampunan. Maaf dari orang yang disakiti. Meskipun konteks ini itu minta maaf. Jadi kewajibannya kita itu minta maaf sama orang yang kita sakiti. Perkara orang itu memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita nggak mau minta maaf itu urusan kita sama Allah belum beres. Tapi kalau kita udah minta maaf urusan sama Allah insya Allah beres. Nah perkara dia nggak mau memberi maaf itu urusannya dia sama Allah bukan urusan kita lagi. Jadi kalau kita udah minta maaf itu kita udah ngasih bolanya ke sana. Nah terserah dia bolanya mau dikasih kemana. Karena dia nggak mungkin balik ke kita udah minta maaf. Nah makanya kita gunakan momen Idul Fitri itu untuk betul-betul minta maaf. Tidak hanya secara kosong-kosong ya. Ya enggak, tapi serius ya. Kita minta maaf ya kalau ada salah selama ini. Ya jadi momen itu jangan disia-siakan. Karena biasanya orang yang agak marah sama kita pun kalau Idul Fitri ya terpaksa akhirnya memaafkan. Ya nggak apa-apa, tapi kan lumayan. Daripada kita ambil momennya di luar itu kan lebih susah lagi. Kalau kita sedang ada masalah dengan orang atau berbuat kesalahan sama orang, kita harus minta maaf. Nah, minta maaf yang paling keren ketika Idul Fitri itu dengan keluarga internal dulu, suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Jangan keliling kampung, keliling komplek, tapi sama istrinya enggak, suaminya enggak, itu salah. Jadi habis sholat itu pulang langsung ke rumah, jangan mampir kemana-mana. Di rumah ritual dulu dong, suami sama istri sama anak-anak, udah sama orang tua, udah baru ke tempat lain. Biasanya gitu. Ya, jadi itu penting dan ada akadnya, minta maaf dan minta didoakan itu penting sekali. Dan itu momen sungkeman itu kan momen syahdu. Di mana-mana kalau sungkemannya serba menangis biasanya. Baik itu ketika mau sungkeman minta izin mau menikah maupun sungkeman ketika Idul Fitri itu terbayang di benak anaknya, dulu aku tidur sini sama bapak sama ibu, dulu aku di sini bersama-sama, dulu aku itu nangis semuanya kan terbayang semuanya ya. Apalagi kalau bapak ibunya telah tiada itu digantikan dengan ziarah kubur. Nah, penting itu ziarah itu. Jadi kalau ziarah itu kenapa pas Idul Fitri? Karena yang di sana juga nunggu. Dia diziarahin gitu kan. Dia tahu loh. Ingat, orang yang sudah meninggal dunia itu oleh Allah diberikan apa? Kesempurnaan pandangan. Dia bisa melihat apa yang terjadi sama keluarga besarnya. Dia tahu bagaimana anaknya, cucu-cucunya. Maka ketika ada anak cucunya yang tidak beres, yang di alam barzah itu nangis. Jadi Allah sendiri berjanji dalam hadis itu, aku sempurnakan penglihatanmu ketika kamu di alam barzah.
Makanya siksa betul kan. Kalau dia punya anak yang nggak soleh kan tersiksa betul kan. Dia cuma bisa nangis, nggak bisa ngandani, nggak bisa memperingatkan. Dia cuma aduh ya Allah ini ke aku lagi nanti dosanya. Aduh aku yang kena lagi ya Allah, nggak bisa didik gitu kan. Dia serba nangis. Tapi kalau dia punya anak yang soleh dia senyum. Wah, alhamdulillah cucuku. Udah hafal juz amma. Udah cucuku. Udah naik juz sekian. Alhamdulillah cucuku. Alhamdulillah. Kan gitu. Dia seneng gitu kan investasi. Nah itulah. Makanya ketika kita itu ada sesuatu maksiat yang diingat-ingat bukan kita sendiri. Yang di alam barzah itu juga diingetin dong. Diingat bahwa mereka itu juga kena imbasnya dari kita. Ya, itu. Jadi ketika nanti sholat Id selesai, wajib minta maaf kepada tetangga-tetangga dan saudara-saudara. Kemudian kalau ada yang sudah meninggal dunia, sowan tuh ziarah ke makamnya hari itu kalau bisa. Kalau nggak bisa hari itu karena jauh ya besoknya datengin. Kalau udah di makam itu jangan sebentar. Paling enggak ya agak lama dikit lah. Kirim Al-Fatihah 7 kali, kirim surat Yasin, ila hadrati disebut namanya, Al-Fatihah 7 kali, Yasin 1 kali, kemudian tahlil, kemudian sebagainya, terus doakan Allahumma firlahu wa'afi afanhu wa masukullahu dan seterusnya itu. Doain berkali 2 atau 3 atau 5 kali doain itu. Itu bahagianya istimewa. Orang di alam barzah itu didoakan, dikirimi itu seperti orang yang di padang pasir, hujan. Tiba-tiba tidak hanya hujan, tiba-tiba suasana menjadi dingin, terus ada minuman yang menyegarkan dan luar biasa. Itu dahaganya luar biasa. Itu. Nah jadi ayo yang mau Idul Fitri disiapin kata kuncinya agar kita betul-betul bisa mengambil kefitrian di hari fitri. Ya kita kata kuncinya minta maaf. Ya, minta maaf sama orang, terutama ya suami harus minta maaf sama istri Mbak Dini karena suami mungkin selama ini kurang bertanggung jawab, tapi istri juga minta maaf sama suami karena selama ini sukanya nuntut terus misalnya. Ngomel-ngomel terus ya. Sudah gitu kan. Jadi harus saling minta maaf. Harus saling ya. Ya, dan kalau sudah minta maaf itu kemudian harus ingat-ingat. Jangan sampai ngelakuin lagi karena sering kan mohon maaf ini kadang-kadang habis minta maaf nanti udah ngomel lagi. Ya, minta maafnya nangis-nangis ya? Ngomelnya jam 12 udah ngomel lagi kan. Karena wanita tuh punya 16.000 kata kalau kata Ibu Aisyah Dahlan ya kan ya. Baik, gitu ya. Jangan lupa. Jadi sebelum muter-muter gitu kan ya, yang terdekat dulu suami, istri, habis itu orang tua ya kan. Langsung baru kemana-mana ya usia. Jangan lupa ziarah kubur juga nih buat teman-teman mungkin yang sudah ditinggalkan oleh bapak atau ibunya. Baik. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Us ya tentang temanya apa, pastinya di Sharing is Caring by Vertizen TV. Sekarang kita mau pamit undur diri dulu kalau gitu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.